Saya tidak berani mengatakan ayah Nabi di surga. Saya nggak berani. Nabi bilang di neraka. Apakah saya bantah Rasulullah SAW? Saya nggak berani. Kalau ibunda ayahanda Nabi di surga atau tempat selainnya, apa hubungan dengan Anda? Apa bisa mengantarkan Anda ke surga? Nggak ada. Cuma jadi perdebatan, cuma macam-macam. Dan teman-teman Anda mesti punya rasa. Anda berbicara tentang Nabi. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka. Dua-duanya. Orang tua Nabi di neraka. Kok usil banget kamu ini? Kok usil banget urusan Nabi Muhammad SAW di neraka dan sebagainya? Apakah kamu ini masalah apa? Kok tega sekali ngurusi bapak ibu Nabi Muhammad di neraka? Kita sangat mencintai Nabi SAW. Dan kita sedih apa yang disedihkan oleh Nabi SAW. Dan kita gembira apa yang digembirakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sedih tatkala dia minta izin agar memohon ampun bagi ibunya. Allah tidak mengizinkan. Dan kalau Rasulullah SAW minta izin untuk menziarahi ibunya, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, di mana ayahku? Kata Rasulullah SAW, ayahmu di neraka. Kemudian ini dalam Sahih Muslim. Ketika orang itu sedih, kata Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finnar. Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka. Taib. Masalah ayah ibu Nabi di neraka atau tidak masalah yang gaib. Maka tidak boleh kita mengucapkan tentang masalah ini kecuali dengan dalil, bukan pakai perasaan. Dan Rasulullah SAW telah jelaskan dalam Sahih Muslim bahwasanya ayahnya di neraka jahanam dan ibunya tidak diizinkan agar dia mohon ampun buat ibunya. Apakah kita berani melanggar perkataan Nabi SAW? Saya katakan memang ada sebagian ulama yang berusaha mentakwil hadis ini, mengatakan maksudnya ayahku dan ayahmu di neraka, maksudnya pamanku di neraka, yaitu Abu Talib misalnya. Tapi ini dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah, ini apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam buku Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi tegas dalam hal ini menjelaskan ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam. Oleh karenanya, di antara dalil yang menguatkan bahwasanya ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam, bahwasanya Nabi saya tidak pernah mendapati doa Nabi mohon ampun buat ayah ibunya. Antum pernah dapati doa Nabi SAW berdoa, Rabbi gufirli wali walidayya? Pernah? Ada atau tidak? Padahal sebagai anak yang berbakti dia harus sering mendoakan kedua orang tuanya. Tapi saya tidak pernah menemukan Nabi berdoa, Rabbi gufirli wali walidayya. Yang ada dalam Al-Quran, Allah merintahkan kita berbakti kepada orang tua. Allah berkata, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetapi doa Nabi sendiri, antum baca buku hadis-hadis, tidak akan antum dapati Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Jadi saya lebih condong kepada pendapat Imam Nawawi yang menjelaskan bahwasanya karena Rasulullah SAW menjelaskan kedua orang tuanya di neraka, maka kita ikuti perkataan Rasulullah SAW. Kita mendahulukan hadis daripada perasaan. Kita mendahulukan hadis Nabi, sabda Nabi daripada perasaan. Saya tidak berani mengatakan ayah Nabi di surga. Saya nggak berani. Nabi bilang di neraka. Apakah saya bantah Rasulullah SAW? Saya nggak berani. Kalau anda punya dalil ayah Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya ikuti, karena ini masalah gaib. Saya akan ikuti apa yang diucapkan Nabi. Datangkan dalil yang sahih bahwasanya ayah Nabi di surga. Apa susahnya bagi saya mengatakan ayah Nabi di surga? Tidak ada susahnya kalau ada dalilnya. Justru saya pingin ayah Nabi di surga karena itu ayahnya Rasulullah SAW. Justru saya ingin ibunya Nabi di surga, itu ibunya Nabi SAW. Nabi sedih tatkala mengunjungi kuburan ibunya sampai Nabi menangis, wa abka man haulahu, para sahabat juga ikut nangis. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, masa saya berani ngomong sesuatu yang tidak ada dalilnya? Baik, ada yang mengatakan ada hadis menunjukkan Rasulullah SAW menghidupkan kembali kedua orang tuanya, suruh masuk Islam, akhirnya masuk surga. Hadisnya lemah, hadisnya palsu, tidak kuat dibandingkan dengan hadis dalam Sahih Muslim. Dan wallahu alam ada hikmah di balik itu. Wallahu alam bisawab, kita tidak tahu ada hikmah apa yang Allah kehendaki. Ini sudah sering ditanya, apakah kedua orang tua meninggal, Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kafir? Kan sudah kita jelaskan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ini bukan perkataan saya. Nabi SAW pernah datang ke sebuah wilayah namanya Rabwah, di sekitar dekat Mekah, 80 kilo kurang lebih dari Mekah. Lalu Nabi SAW terisak-isak menangis, seperti orang yang sedih sekali.
Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat anda menangis seperti ini sebelumnya, gitu kan. Kuburan siapa ini? Kata Nabi SAW, ini kuburan ibuku ya hai Umar. Aku memohon kepada Allah agar menziarahi ibuku, aku diizinkan, dan aku memohon kepada Allah untuk beristighfar, untuknya aku tidak diizinkan. Tidak boleh beristighfar untuk orang yang kafir, gitu kan. Berarti menandakan ibu Nabi SAW yang meninggal seperti itu. Kemudian ayahnya, riwayat Imam Muslim juga, ada seorang sahabat pernah bertanya, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik di Mekah. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka, dua-duanya. Ini jelas penyampaian Nabi SAW, bukan perkataan saya. Jadi jangan sampai gara-gara ini kemudian ada orang cuma egonya, lalu mengatakan, ah masa sih, ah nggak mungkin, dan seterusnya. Gimana nggak mungkin? Hukum Allah kok itu, penyampaian Nabi SAW sendiri. Kalau kita menghormati Nabi SAW, kita harus menerima statement beliau. Kalau mau sedih, Nabi SAW lebih sedih mestinya, gitu kan. Tapi kita lebih mencintai Nabi SAW dari segalanya. Ini statement beliau. Dan kita kalau orang tuanya dalam keadaan Islam, tentu kita lebih junjung tinggi, kan gitu. Dan ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW seperti Ibrahim, ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh istrinya sama Nabi Lut juga istrinya, gitu kan. Jelas meninggal dalam keadaan kafir. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah tolak ukur ego kita saja. Hati-hati dengan cara dia menggoda. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah tipu daya setan dari sebagian yang pernah kita turunkan. Kita baru ambil ini, kasusnya sudah banyak terjadi sampai datang fitnah kubra dan sampai sekarang masih ada. Nanti pertemuan berikutnya kita akan teruskan dulu tentang yang ini. Saya tunjukkan kitab. Yang kitab ini ditulis oleh orang asli kita yang menunjukkan bagaimana setan bermain di masa kalangan para sahabat yang dampaknya sampai sekarang muncul aliran-aliran yang disebut bahkan oleh para ulama dunia sebagai aliran menyimpang, aliran sesat, tapi sampai hari ini masih eksis. Saya bawakan kitabnya karya orang Indonesia nanti, insya Allah. Kemudian kita coba bacakan sebagiannya, ya. Kemudian kita berikan contohnya. Setelah itu kita masuk kepada kaidah yang kedua tadi, cara menyimpulkan hukum, ya, dari Quran dan hadis. Dan saya tunjukkan contoh-contoh kasusnya. Dari yang paling sensitif, misal kemarin yang saya sempat disoal tentang hadis nuzul, gitu kan? Wah, Adi Hidayat mengingkari hadis nuzul. Oh, saya nggak pernah mengingkari. Saya meyakini hadisnya. Cuman pemahaman Anda beda dengan Anda. Itu masalahnya. Tapi kita turunkan apa sebabnya itu muncul. Jangan-jangan bukan karena beda paham, tapi Anda terjebak dalam satu hal yang besar. Bukan Anda diminta paham, tapi Anda digiring kepada kelompok tertentu dan sebagainya. Yang itu sudah dari dulu ada pertikaiannya. Hati-hati. Ya, sama banyak nanti. Tuh lihat, Anda kadang bertanya ya, tidak sadar kalau pertanyaan itu jebakan setan sedari dulu. Pernahkah Anda bertanya, di mana orang tua Nabi? Apakah di surga atau selain surga? Itu nggak pernah ditanyakan oleh pembelajaran tempat dulu. Nggak pernah ditanyakan. Kenapa tiba-tiba muncul sekarang? Dan seperti jadi tes satu bagi yang lainnya. Awas, hati-hati. Anda kena jebakan di situ. Nanti saya tunjukkan kepada Anda. Ini asalnya dari mana? Ini arahnya kemana? Tiba-tiba bisa ada pertanyaan. Ingat, setiap hal yang tidak ada kaitan dengan maslahat Anda itu nggak penting. Kalau ibunda ayahanda Nabi di surga atau tempat selainnya, apa hubungan dengan Anda? Apa bisa mengantarkan Anda ke surga? Nggak ada. Cuma jadi perdebatan, cuma macam-macam. Dan teman-teman Anda mesti punya rasa. Anda berbicara tentang Nabi. Ibu bapak Anda, misal saja, berbeda ketaatannya dengan Anda. Terus berbuat kesalahan. Terus dibincangkan oleh orang lain. Dituduh-tuduh, disebut-sebut, dicela-cela. Bagaimana perasaan Anda? Tuh lihat bapaknya tuh, calon neraka. Bapaknya begini, bapaknya begitu. Nabi saja ketika menyanjung Ikrimah, itu tidak ingin mengungkap tentang Abu Jahal. Abu Jahal itu bapaknya Ikrimah. Tapi nggak pernah disebut-sebut di hadapan Ikrimah. Kenapa? Karena takut menyinggung perasaannya. Anda ini bapak ibu Nabi, apa nggak sadar? Ya walaupun ada hal-hal yang terkait dengan kondisinya, itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita tidak menilai makhluk. Apa Anda nggak peka Anda sedang menyinggung orang tua Nabi? Bagaimana perasaan Nabi ketika mendengar kalimat-kalimat Anda? Pernah nggak ada sahabat yang menyebutkan kalimat-kalimat demikian? Langsung mengatakan begini, 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 dan sebagainya. Tidak. Anda bukan sahabat, teman-teman. Anda bukan tabi'in. Anda harus jaga perasaan. Jaga perasaan. Bahkan sementara orang soleh, ketika membaca tabat yada abi lahabi watab, itu menangis dia. Menangisnya kenapa? Karena menangisi paman Nabi, mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda lirih membaca? Bukankah itu Abu Lahab yang terkutuk? Kutukan, itu urusan Abu Lahab dengan Allah. Yang saya baca lirih adalah beliau paman Nabi. Saya saja kalau merasa paman saya punya masalah, saya bisa menangis. Maka bagaimana ketika paman Nabi mengalami itu semua? Pernah nggak Anda bayangkan? Di Anda itu kena banyak jebakan dalam kehidupan. Coba kembali ke nanti saya buka tuh, saya kupas kitab dan sebagainya. Saya tunjukkan hadisnya kepada Anda. Banyak hal yang kadang-kadang cuma jadi tren aja dalam kehidupan. Kayaknya gaya kalau mengungkapkan kalimat itu. Tapi tak sadar Anda sedang dijebak oleh setan. Paham ya?
Orang tua Nabi di neraka. Kok usil banget kamu ini? Kok usil banget urusan Nabi Muhammad SAW di neraka dan sebagainya? Apakah kamu ini masalah apa? Kok tega sekali ngurusi bapak ibu Nabi Muhammad di neraka? Apakah memang ada hadis Nabi, hadis sahih tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana tentang bapakku? Nabi menjawab, bapakmu dan bapakku di neraka. Itu hadis namanya khabar ahad. Hadis ini adalah sahih, akan tapi biarpun itu hadis sahih yang tidak mutawatir, kalau bertentangan dengan sesuatu yang mutawatir dan lebih kuat, maka itu dipinggirkan. Ada dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menyiksa siapapun sampai datang utusan. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, itu masa fatrah. Di situ orangnya selamat, tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pantang nyiksa hambanya yang belum ada syariat turun. Sama kalau di hutan Kalimantan sana ada sekelompok kaum yang tidak pernah dengar Islam, lalu dia nyembah berhala, nggak akan disiksa oleh Allah. Nyembah berhala di tengah hutan Kalimantan sana, nggak pernah dengar radio, nggak pernah punya HP, tidak pernah kenal syariat Islam, tidak sampai kepadanya dakwah, maka tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masa fatrah, masa antara Sayyidina Isa alaihissalam, dan memang belum ada nabi yang diutus untuk orang Arab. Artinya nabi-nabi yang lain bukan untuk orang Arab. Dan Allah tidak akan menyiksa siapapun yang hidup tanpa utusan. Dan ayahanda Nabi wafat sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi terlahir. Ibu dan Nabi wafat waktu Nabi masih kecil, belum diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menghukum siapapun sampai aku mengirim utusan. Ada dakwah sampai kepada beliau. Jadi ini aneh. Jangan sampailah kita itu kalau ada orang bahas masalah itu aneh. Membahasnya dengan mengatakan Bapak Ibu Nabi Muhammad adalah kafir, masuk neraka, bersandarkan satu hadis. Jadi orang itu, para ulama, kalau membaca hadis itu dia hanya hadis itu dibanding dengan hadis yang lainnya. Ingat, tidak semua hadis. Bahkan dikatakan, belum dikatakan seorang alim kalau belum bisa meninggalkan hadis sahih. Loh, kok gitu? Sebab tidak semua hadis sahih dipakai. Ada hadis yang dihapus. Jadi nanti ada ta'arud, ada ta'adul adillah, ta'arudul adillah. Jika ada dalil bertentangan dengan dalil, Al-Quran mustahil bertentangan, hadis mustahil bertentangan. Kalau ada bertentangan nanti ada namanya mutlak muqayyad, ada khos sama takhsis, khos sama am, takhsis. Yang mutlak, yang am ditaksis. Masalah am dengan khusus. Ada nanti kalau sudah benturan nggak bisa, ada namanya nasih mansuh. Jadi ini dibuang, tidak dipakai, ini pakai. Kalau bertanya, atau masalah kuat dengan lemahnya, yang kuat ditinggalkan, diambil yang lemah. Biarpun yang paling lebih kuat diambil, yang lebih lemah ditinggalkan. Biarpun ini sahih. Misalnya hadis tentang Bapak Ibu Nabi Muhammad adalah di neraka adalah hadis sahih, tapi bertentangan dengan Al-Quran yang sudah sangat jelas, maka ditinggalkan hadis sahih. Maka wa ma kunna mu'adzibina, Allah tidak akan menyiksa Bapak Ibu Nabi. Itu bahasanya. Wa ma kunna mu'adzibina, sungguh kami tidak akan menyiksa, termasuk ayah ibu dan Nabi SAW, sampai datang utusan, dan Nabi waktu itu belum diutus. Memang ada orang usil. Kok teganya membahas Bapak Ibu Nabi SAW? Bagaimana? Bagaimana Rasulullah ngajari adab? Abu Jahal itu ahli neraka. Abu Jahal itu ahli neraka memerangi Rasulullah. Anaknya mukmin beriman namanya Ikrimah. Waktu Sayyidina Muhammad waktu bicarakan, ada sahabat Nabi yang bicarakan tentang Abu Jahal, Ikrimah datang, Rasul mengatakan, kufu ana Abi Jahlin takrimatan li Ikrimata. Diam, jangan kau sebut-sebut Abu Jahal, menjaga hatinya Ikrimah. Nah sekarang Bapak Ibu Nabi disebut-sebut. Mana hati nuraninya itu? Abu Jahal saja nggak boleh kita sebut-sebut di depan Ikrimah. Padahal Abu Jahal jelas ahli neraka. Sementara bagaimana Bapak Ibu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini urusan nurani dan batin. Bagaimana sambung hatinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?